Senang kita bisa ibadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi saya sangat bersyukur karena firman Tuhan senantiasa menuntun kita dengan nyata. Semua tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan senantiasa menjadi rema. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang berbicara. Ya bulan ini sementara COVID sedang naik terus saudara. Kadang-kadang orang bisa takut, kadang-kadang orang bisa merasa lemah. Imannya mungkin lemah saudara. Hidupnya ya merasa lemah, usahanya merasa lemah, dan kesehatannya merasa lemah. Tapi Tuhan berkata, ya kamu, ya Tuhan punya rencana justru lebih kuat dari sebelumnya. Tangkap dengan iman saudara, percayai saudara. Taati firman Tuhan, saudara akan melihat justru saat ini saudara akan punya kekuatan lebih dari sebelumnya. Hari ini khususnya saudara ditambah lagi malah stamina yang tidak biasa atau kekuatan yang tidak biasa. Artinya saudara, Tuhan ingin memberikan stamina atau kekuatan yang luar biasa. Tidak seperti biasanya pada umumnya. Kalau pada umumnya nggak ada masalah kuat, ada masalah lemah. Tapi ini tidak saudara, ada kekuatan yang lebih dari biasanya. Biasanya orang lain, biasa yang terjadi, dan itu Tuhan ingin berikan pada kita. Sejak sekali lagi saudara tangkap, imani. Sekarang kita akan belajar petunjuknya supaya kita sungguh-sungguh mengalami. Yang pertama saudara, Alkitab mencatat tentang orang-orang yang mempunyai saudara yuansua atau kekuatan stamina yang luar biasa sekali. Kita bisa belajar di Alkitab. Yang pertama Kaleb. Saudara lihat Kaleb bersama Yosua menjadi dua orang yang mendampingi Musa. Hamba Musa yang mendukung Musa. Dua ini luar biasa sekali saudara. Yosua dan Kaleb. Yang lain semua nggak bisa masuk tanah perjanjian, tapi Yosua dan Kaleb dua-dua bisa masuk. Bahkan mereka dipakai untuk memimpin bangsa ini. Ya masuk tanah perjanjian, dapatkan yang dijanjikan. Bahkan Alkitab menulis satu hari pada waktu Kaleb umur 85 tahun saudara. Zaman dulu itu sudah umur yang tua sekali saudara. 85 tahun saudara, dikatakan saudara, dia datang pada Yosua. Dia berkata pada Yosua, ingat gak yang dijanjikan Tuhan dulu untuk saya? Tanah yang saya injak akan diberikan. Ingat gak janji Tuhan ya padaku? Yang disampaikan lewat ya Musa hamba Tuhan. Yosua ya ingat ya. Lalu Kaleb berkata, berikan aku kesempatan, aku akan maju, pimpin pasukan, maju untuk dapatkan tanah perjanjian. Dia berkata, kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Kekuatanku, semangatku tetap saja sama. Dia punya kekuatan yang luar biasa sekali saudara. Sehingga akhirnya sungguh-sungguh diizinkan. Dan pada masa tuanya dia jadi jenderal yang dapat kemenangan yang terbesar seumur hidupnya saudara. Mengalami terobosan paling besar. Dia punya kekuatan luar biasa dalam perjuangan, dalam peperangan. Kehidupannya, kekuatannya luar biasa. Yang kedua kita bisa belajar kekuatan untuk mendapatkan keturunan. Abraham dan Sarah, saudara juga masih ingat, dua-duanya sudah lanjut umur saudara. Bahkan Sarah istrinya mandul saudara, tapi punya kekuatan iman yang luar biasa sekali saudara. Akhirnya pada saat Abraham umurnya sudah 100 tahun saudara, Sarah sudah 91 tahun, tetap saja ya ada kekuatan dari Tuhan, imannya, sehingga tetap bisa melahirkan anak dan hanya mencapai janji Tuhan, Bapak banyak bangsa. Kita kenal juga Simson, seorang dapat kekuatan luar biasa sekali saudara. Satu orang bisa kalahkan 1000 orang Filistin saudara, dengan kekuatan daripada Tuhan yang luar biasa. Hanya dengan apa saudara? Rahang keledai. Dia punya kekuatan dari Tuhan luar biasa saudara. Siapa lagi misalnya perjanjian baru? Paulus mengalami tantangan.
Paulus mengalami aniaya, Paulus mengalami kesulitan banyak sekali. Tapi dia punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Sampai dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Bukan tidak dapat, segala perkara. Perkara apapun, perkara kesehatan dapat kutanggung. Perkara rumah tangga, perkara pelayanan, perkara keuangan, perkara apapun dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Satu lagi, gereja mula-mula misalnya juga mengalami tantangan, masalah, saudara. Oh, banyak dianya, bahkan dihambat. Tapi kita bersyukur, kita sudah dengar, makin dihambat makin merambat, saudara. Saat itu berusaha dihalangi, nggak bisa ibadah di bait Allah. Kalau ibadah akan ditangkap, mungkin dibunuh atau masuk penjara. Tapi sekali lagi, makin dihambat makin merambat. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah sekali, saudara. Ya, dalam kehidupan kita sampai sekarang sama. Saya perhatikan di mana-mana. Yang saat ini sangat mengagumkan adalah di Nigeria. Kalau saudara buka di YouTube, saudara, oh, Pastor David Oyedepo, wah, justru mengalami kebangunan rohani yang luar biasa sekali, saudara. Justru saat-saat seperti ini punya kekuatan, oh, kegerakan, keselamatan jiwa luar biasa sekali. Di YouTube malah di sana dikatakan justru selama 1 tahun lebih ini malah tambah 11.000 gereja baru dibangun luar. Ada kekuatan luar biasa, saudara. Ada terobosan luar biasa, saudara. Adeboye juga sama, saudara, sudah dengan luar biasa sekali dipakai Tuhan sampai jutaan. Mungkin jemaatnya sekitar 7 juta, mungkin, saudara. Luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Dan itu anugerah, itu berkat yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ya stamina yang tidak biasa, yang luar biasa seperti itu? Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Jadi orang yang menantikan Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya menantikan Tuhan, saudara, mendapat kekuatan baru. Mungkin sedang menghadapi tantangan, kekuatannya habis. Tapi saat kita menantikan Tuhan, dapat kekuatan baru, bahkan kekuatan yang lebih sebelumnya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia sebetulnya hukum gravitasi, mereka akan jatuh, tapi dengan kekuatan sayapnya, mereka bisa terbang tinggi. Makin tinggi lagi, luar biasa. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara dan saya, kita semua lakukan seperti ini, firman Tuhan akan menjadi nyata. Lebih kuat daripada sebelumnya. Makin lama, makin kuat. Dapat kekuatan yang tidak biasanya. Dapat kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan dan imani. Katakan amin. Berlari dan tidak menjadi lesu, saudara. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya, saudara, kalau saudara bisa pelajari, saudara bisa praktekkan, menantikan, saudara akan punya damai sejahtera Tuhan. Sekalipun sedang ada badai, saudara akan tetap tertawa. Ya, sekalipun sedang ada masalah, saudara akan terus maju. Sementara yang lain sembunyi, gak berani maju, ketakutan. Saudara akan perkara-perkara besar, saudara, di dalam Tuhan. Dan saudara akan lihat, saudara bangkit jadi terang. Saudara akan lihat Tuhan besar-besaran terjadi. Saudara akan lihat kelimpahan terjadi. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan orang akan lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang akan lihat Tuhan dalam gereja kita. Mereka akan datang. Mereka akan sungguh-sungguh bersyukur. Nah, sekarang bagaimana kita menantikan Tuhan dengan benar, sehingga sungguh-sungguh dapat kekuatan yang luar biasa, saudara. Yang pertama, menanti dengan tenang, ya. Jangan gelisah,
Jangan apa, saudara, resah. Bahasa kita ojo kemerungsung, saudara, ojo bingungi, saudara. Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku, ya kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Tuhan itu bagian kita, kita berharap pada Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Saudara, kita berharap padanya. Bagi jiwa yang mencari dia, saudara, mencari dia, mengharap dia adalah baik. Saudara sekalian, menanti dengan apa? Diam. Saudara, pertolongan Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan quickly wait, atau menanti dengan tenang. Tenang, tenang, tenang. Kalau saudara sudah resah, kalau saudara sudah gelisah, kekuatan saudara habis. Hanya untuk BBI, hanya untuk bingungi, hanya untuk resah, hanya untuk terus gelisah, kekuatannya hilang. Tapi kalau saudara berani menantikan Tuhan dengan tenang, saat itulah dikatakan pengurapan akan datang. Saat itulah dikatakan kekuatan Tuhan akan datang. Saat itulah dikatakan damai ada dalam hatimu, kekuatan ada dalam hidupmu, kemenangan ada dalam hidupmu, kesehatan ada dalam hidupmu, berkat ada dalam hidupmu, kasih karunia ada dalam kehidupanmu, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi sekali lagi, jangan resah, jangan gelisah, jangan bingungi, jangan BBI, jangan nabrak-nabrak, saudara. Ya, duduk tenang. Nantikan Tuhan dengan tenang. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya ingat satu kali Yesus bersama murid-muridnya diterpa angin taufan. Mereka ketakutan luar biasa. Sampai bingungi Yesus juga salah. Kenapa engkau diam saja Tuhan? Kenapa engkau tidak tolong? Kenapa ini dan itu? Dan waktu Yesus bangun dia berkata, mengapa kamu resah? Kalau kamu ketakutan, mengapa kamu gelisah, saudara? Tuhan berkata, diam dan tenanglah, saudara. Dan luar biasa, akhirnya tenang. Dan kekuatan Tuhan luar biasa. Saya dengar Bu Webo bersaksi, saudara, dalam khotbahnya di Mezbah Doa Pagi, ya, dia berkata kita ini sedang masuk gerakan, saudara, serbu online, serbu pakai online, bergerak pakai online. Tuhan sedang bicara seperti itu, saudara. Lalu saudara, ya, dia kirimkan juga untuk temannya di Jakarta kalau nggak salah ya. Jadi semuanya juga sedang takut, kemudian sedang bingung, kena ya COVID gitu, saudara. Dalam keadaan seperti itu dikirim, termasuk linknya Pondok Daud 24 jam, saudara. Ya setelah itu, saudara, dikatakan buka ini 24 jam, kamu bisa ada dalam hadirat Tuhan. 24 jam kamu bisa ada dalam naungan Tuhan. Akan ada hadirat, akan ada pengurapan, akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan, bahkan ada kesembuhan. Beberapa waktu kemudian, ya temannya berkata terima kasih, ya sungguh-sungguh luar biasa. Ya waktu dipraktekkan buka Pondok Daud Keluarga Allah, di tempat isolasinya Tuhan hadir. Di tempat isolasi mandirinya dikatakan dia bisa dapat damai, dia bisa dapat ketenangan, dia bisa dapat kekuatan, dia bisa dapat kesembuhan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Jadi tenang, saudara. Lalu berikutnya menanti dengan siap siaga, senantiasa siap siaga. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap terikat. Kalau orang zaman dulu, saudara, ikat pinggang itu artinya siap. Kalau mau kerja, ikat pinggangnya dipakai. Dan pelitamu tetap menyala. Siap, pelitamu tetap menyala, saudara. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang apa? Nantikan tuannya. Yang pulang dari perkawinan menanti. Ya, kepulangan tuannya, saudara. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintunya supaya siap.
Begitu tuannya datang, bisa bukakan pintu bagi tuannya. Saudara, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga, siap sedia ketika ia datang. Aku berkata padamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggang dan mempersiapkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka melakukan demikian, maka berbahagialah mereka. Kalau kita menantikan Tuhan dengan terus siap, saudara, berjaga-jaga. Saudara dikatakan di sini, ya terus siap siaga. Ya begitu tuannya datang, kita tanggap. Begitu tuannya instruksi, kita lakukan. Begitu ada rema, segera, saudara. Kalau di Alkitab ada contoh kolam Bethesda, dikatakan ya di kolam itu sewaktu-waktu Tuhan akan mengoyakkan airnya, memberi kesempatan orang dapat kesembuhan. Siapa yang terus siaga dan waktu air digerakkan oleh Tuhan, yang pertama kali masuk pasti sembuh gitu saudara, disembuhkan Tuhan. Tapi hanya yang siaga, kalau digerakkan tidur ya nggak tahu saudara. Dan luar biasa, dan sungguh-sungguh orang-orang yang melakukannya, yang tanggap, dapat sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur Tuhan menuntun gereja kita itu nyata. Selalu ada rema yang Tuhan berikan. Sejak minggu yang lalu saya katakan Tuhan sedangkan bergerak, saudara, melalui apa? Media internet, online. Oh, Tuhan berikan perkataan yang bagus sekali bagi saya. Gerakan apa, saudara? Serbu internet. Oh, serbu internet. Serbu internet dengan menggunakan internet tidak sama. Semua mungkin menggunakan. Saudara semua pakai HP menggunakan. Tapi beda dengan kata serbu. 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 Itu ada satu kegerakan. Itu ada satu tindakan yang sungguh-sungguh maksimal. Semua serbu bersama-sama. Gunakan maksimal, saudara, media internet online. Dan orang-orang yang tangkap rema ini, saudara, saat Tuhan berkata rema, bisa tangkap, siaga, nggak tidur rohaninya, tangkap dan tanggapi. Jadi Bu Ibu tadi tangkap, lakukan, kirimkan pada temannya, apalagi yang sedang kena COVID, kirim, lalu sungguh-sungguh ngalami kasih karunia, saudara. Lalu juga saya dengarkan khotbah-khotbah Bu Guntur. Wah, Senin yang lalu tadi pagi juga, bukan Sabtu pagi juga, saudara. Wah, luar biasa sekali, saya tanggap sekali, saudara. Gerakan, saudara, komsel, saudara, online, saudara. Ya, dia divisi komsel di mana-mana dimuridkan. Saya itu kagum, hampir setiap hari saya dikirimi, saudara. Oh, mencetak KKS baru, hampir setiap hari saya dapatkan pemuridan, saudara, pelatihan luar biasa sekali, saudara. Dan saya lihat terus komsel berkembang. Sekarang komsel kita sudah 4.524, hampir 5.000. Dulu, saudara, ya sebelum COVID hanya 1.000 lebih. Sekarang sudah 4.000 lebih, saudara. Ya, berlipat ganda di berbagai tempat, dalam kota, luar kota, desa, luar pulau, saudara, luar negeri, saudara. Banyak sekali, saudara. Di mana-mana, saudara. Di Manado, di Bali, di Ambon, di Irian, di mana-mana, saudara. Ya, luar biasa. Ya, yang belum ada gereja lokal, secara onsite ada semua. Di luar negeri, saudara. Ya, ada di mana-mana, saudara. Di Filipina, saudara. Di Australia, saudara. Di Serbia, saudara. Ya, di Amerika, Kanada, Eropa, di Malaysia, saudara. Banyak sekali, saudara. Kalau nggak salah, saya ingat saya terakhir, saya dengar di Malaysia saja 21 kelompok sel. Luar biasa. Di Singapura, di Jepang, saudara. Baru saja saya dapat kabar di Jepang sudah ada komsel, ini mau tambah lagi komselnya. Maka kemarin saya dapat foto juga sedang baptis 2 orang
lagi yang baru baptis saudara. Melalui apa? Gerakan online. Tuh luar biasa. Fotonya bisa segera lah. Saudara lihat. Baptisnya juga apa? Online sama. Ya saudara, ini Pak Aditya yang melayani baptis online. Saudara, ini Bu Tina mungkin yang membimbing ya di gereja internet untuk orang ini. Ini Bu Rica. Bu Rica itu yang berjuang, yang menerobos pertama kali untuk terobosan di Jepang dan juga di Malaysia. Ini yang baptis saudara, ya di Jepang. Semua bisa terjadi karena apa? Sungguh-sungguh Sata Dharma, tangkap. Saat menantikan ini selesai, saat menantikan janji Tuhan, tangkap Dharma, langsung bergerak. Dan saya lihat luar biasa sekali. Hampir setiap hari ya ada baptisan, saudara. Iya, bahkan kesaksian banyak sekali, saudara. Saya dengar itu banyak sekali. Kemarin saya dengar Bu Evi juga berkata, tangkap. Waktu ada rema, tangkap saudara. Surabaya digerakkan segera saudara. Dan saya lihat luar biasa. Ya, waktu Solo, youth-nya itu mengalami kemajuan. Dulu sebelum ada COVID sekitar 200-300 kalau ibadah. Begitu ada COVID saudara, dan akhirnya bisa onset malah sekitar 900, 800, 900, 1000 gitu saudara. Luar biasa. Lalu semua nanggapi di Surabaya juga diadakan ibadah youth yang onset saat itu saudara. Lalu sekarang sedang online, nggak boleh semua. Tapi Bu Evi dengar, serbu online. Gerakan saudara. Dan kemarin Besasi cerita luar biasa. Gak nyangka. Karena gak boleh onset. Youth-nya juga online. Sekarang anggota youth-nya dari berbagai kota. Kemarin cerita dapat banyak jiwa. Ada yang dari katakan di sana Jayapura juga saudara. Dunianya Surabaya. Sekarang sampai di mana-mana saudara. Ada satu jemaat juga. Waktu digerakkan nanggapi juga. Ini rema. Tuhan sedang berkata. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Justru dihambat. Ini akan merambat luar biasa. Satu jemaat masukkan link kita dan semuanya. Saudara di apa? Sosmednya, sosial medianya. Bahkan diposting apa yang sedang di sini saudara. Luar biasa sekali. Dan dia kagum. Waktu tangkap rema. Lakukan. Tuhan turut bekerja. Dan di sosial medianya biasanya nggak banyak. Satu itu tiba-tiba 600 yang lihat saudara. Satu jemaat ini masukkan di sosial medianya. Yang lihat 600 itu satu sosial media saudara. Tuhan bekerja luar biasa. Sampai terheran-heran. Selama menantikan COVID selesai. Tapi ada rema. Bertindak. Kuasa Tuhan nyata. Mujizat Tuhan nyata. Dipakai luar biasa. Dan sekarang tepuk tangannya sangat meriah saudara. Malah ada juga satu yang prestasi luar biasa. Dia tangkap ini juga. Lalu juga dia ya tulis juga di sosial medianya semuanya. Saudara, ya statusnya juga. We are one family dan macam-macam saudara. Satu hari sedang saat ibadah seperti ini. Ada relasinya telepon saudara. Supaya pesan barang supaya cepat dikirim. Dia hanya nerima sebentar saya, sorry aku sedang ibadah, nggak bisa gitu saudara. Jadi ada relasinya saudara. Ya kirim, dia berkata sorry aku sedang ibadah, jadi belum bisa. Tiba-tiba malah lucu, relasinya oh ibadah di mana? Aku mau ikut gitu saudara. Tolong kasih linknya, lalu dikirim linknya. Jadi relasinya malah ikut ibadah sekalian saudara. Dan akhirnya malah dimenangkan. Dan akhirnya malah diselamatkan. Itu luar biasa. Diberkatilah oleh Tuhan. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung saudara. Satu lagi saudara. Saya dengar luar biasa. Dikit anak-anak saudara. Mengadakan summer camp online saudara. Biasanya dulu nggak online, mesti online. Luar biasa. Tapi yang ikut nggak bisa banyak. Tapi kali ini waktu diadakan saudara. Ya summer camp ini saudara. Ya ikut banyak saudara. Malah melampaui dari biasanya saudara. Karena sekarang tidak harus datang orang saja. Anak-anak itu ternyata butuh sekali saudara. Yang ikut justru sangat banyak
saudara. Bahkan semangat sekali. Ada satu ibu bersaksi, anaknya ditanya, loh kamu mau toh? Mau. Seneng toh? Seneng katanya. Kenapa? Di camp itu dapat teman baru. Banyak temannya sekarang. Karena anak itu kasihan loh di rumah. Ya, sekolahnya online terus, pelajaran yang lain gak boleh pergi. Sekarang ketemu dengan anak yang lain. Sekutu dengan yang lain. Dapat teman baru, saudara. Pada anaknya itu sedang ikut isolasi mandiri, sedang ya tidak boleh keluar sama sekali sama keluarganya, orang tuanya. Dan malah diajak, mau ya ikut komsel anak, mau. Lalu tergabung komsel anak, diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Saya tambah satu saja, saudara. Saya dikirimi oleh Ibu Neva di Jakarta. Bu Neva pernah ke Solo juga. Dia mengalami mujizat luar biasa, saudara. Tumor, kanker atau apapun yang pernah ya ada, disembuhkan total. Dia semangat. Mungkin bisa ini saya baca aja ya. Ini ya, puji Tuhan Pak Ubaja. Saya senang sekali Pak. Hari Minggu update status untuk ibadah raya. Jadi statusnya ditaruh ya, status ibadah raya. Teman ada yang iseng ikutin. Jadi temennya lihat statusnya malah ikut ibadah. Itu saudara ikutin. Lalu sekarang teman itu ikut misbah doa pagi. Setelah itu dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, malah ketagihan saudara. Ikut lagi besoknya ya seadanya misbah doa pagi saudara. Saya tahu gara-gara lihat ya namanya di kolom komen. Lalu saya kontak dan dia cerita saudara. Wah pokok bersaksi malah semangat, diberkati luar biasa saudara. Wah hebat sekali. Gerakan serbu online. Saya senang sekali Pak. Ya Ubaja ada teman yang kecantol gara-gara saya update di status. Saya dorong setiap saudara. Ini saatnya. Tuhan sedang berikan rema. Kalau saudara saat menanti siaga. Ya siap sedia. Saudara justru dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kita bawa tangan yang sangat meriah saudara. Yang ketiga menanti dengan apa? Rendah hati, saudara. Waktu menantikan, ya terang Tuhan datang. Waktu menantikan, ya mujizat Tuhan datang. Jawaban doa datang, berkat datang, kesembuhan datang. Jadilah orang yang rendah hati, saudara. Mazmur 1, 2, 3 ayat 2 lihat. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti hamba, saudara, memandang tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang pada tangan nyonyanya, saudara. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Artinya rendahkan diri. Pandang uluran tangan daripada Tuhan. Dalam Tuhan ada pertolongan. Rendah hati. Ya, jangan sampai sombong. Mungkin ada di antara saudara berkata, aku tidak sombong kok. Aku tidak pernah sombong kok. Saudara, saya ingin ajak saudara renung sedikit. Saat kita merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan, itu sombong. Kita merasa hebat, gak butuh Tuhan, gak butuh ibadah, gak butuh doa, gak butuh cari Tuhan. Bisa, itu sombong. Orang yang rendah hati akan datang pada Tuhan. Tuhan, aku penuh kelemahan, aku penuh kekurangan. Tanpa Engkau, aku akan seringkali salah. Tanpa Engkau, aku akan gagal. Oh, cerita banyak. Semua, kalau ada keberhasilan, dia akan Engkau. Orang yang rendah hati, menanti dengan rendah hati, maka tangan Tuhan akan diulurkan. Tangan Tuhan akan diulurkan. Tuhan berkata, orang sombong dijauh. Tapi orang yang rendah hati disukai Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati. Seperti Daud, saudara, orang yang rendah hati. Di Alkitab ada contoh juga Naaman. Dia belum kena, ya dulunya dengan Tuhan. Dia kena kusta. Dia dapat dari hamba yang ada di rumahnya. Ya di Israel ada Tuhan yang pakai nabinya. Bisa dipakai untuk menyembuhkannya. Ya, dia datang
Waktu dia datang saudara kepada saya, tidak langsung ditemui saudara, hanya hambanya saja saudara. Dia marah, harusnya dia karena jenderal saudara, merasa harus dihargai. Biasanya dihargai, ditemui aja tidak, hambanya saja disuruh menangkan diri supaya marah, dia tersinggung. Mau balik tapi bersyukur anak buahnya mengingatkan dia, Tuan jenderal, ini hanya disuruh muda loh, hanya turun ke sungai Yordan, benamkan. Sudah jauh-jauh ke sini, daripada kembali, ikuti saja. Bersyukur Naaman akhirnya sadar. Ya, dia mau ikuti, dia turun di sungai Yordan, dia buka bajunya, dia benamkan. Saat itu, Tuhan jamah. Saat itu, mujizat terjadi. Saya tanya dengan saudara, saudara merasa bisa atau sadar gak bisa butuh Tuhan? Untuk apapun dalam hidupmu. Untuk kesembuhanmu, untuk rumah tanggamu, untuk studi masa depanmu, untuk pekerjaan keuanganmu. Saudara dengar, rendah hati. Saya sering ingatkan, jangan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Kalau kita hanya percaya diri, dipusar, percaya diri, kita bisa sombong kalau berhasil. Tapi kalau percaya Tuhan, itu rendah hati. Aku gak bisa. Bersyukur ada Tuhan yang tolong. Bersyukur ada Tuhan yang mau pakai aku. Semua karena Tuhan seperti Daud. Orang seperti itu, dia dicintai, diberkati lagi, berkati lagi. Terus saudara, semua dari Tuhan. Keberhasilan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, kedudukan dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan. Saudara, semua tetap untuk Tuhan. Diberkati. Saja saudara rendah hati. Ada kesaksian juga yang disaksikan seorang pemudi ya dengar ya tentang serbu online. Dia tangkap saudara, dia kirim saudara, ya kemana-mana, khususnya juga ke keluarganya. Jadi di grup-grup keluarga kirim saudara, ya online saudara, kirim saudara, linknya semuanya saudara, kirim. Ya dia pokok taat saja, begitu ada rema taati saudara. Dan dia akhirnya kagum, dia sampai terharu. Mamanya yang sudah sekian lama diperjuangkan belum bisa. Saat dia dengar rema, tangkap, lakukan. Mamanya terima. Saya bersyukur. Mamanya mau rendah hati. Dulu orang merasa punya kok keyakinan sendiri kok. Punya kok sesuatu sendiri. Tapi waktu terima, ada rema dari Tuhan. Mamanya buka hati. Dan sekarang sudah ikut Tuhan. Dan sekarang sudah diselamatkan. Sekarang sudah dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang sudah anugerah yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara mendengarkan, saudara uji, rendah hati, butuh Tuhan. Saya pernah kok saudara, dulu saya pikir anaknya orang kaya, jaminan ya untuk biaya sekolah. Bahkan nanti kalau modal kerja, bahkan dibantu, didukung usaha saya oleh ayah saya yang sukses. Tapi semua nggak bisa. Orang tua saya kaya, cinta saya nggak bisa nolong saya. Dokter pandai, profesor lebih pandai, tapi nggak bisa nolong saya. Sampai di mana-mana tempat-tempat keramat alternatif pakai apapun nggak bisa. Sampai saya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan ulurkan tangan dan saya ditolong dalam penantian saya. Yang keempat, menanti dengan iman. Yakin. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Waktu kita nantikan Tuhan, Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hati kita. Kuatkan, teguhkan iman kita. Jangan goyah, jangan menyimpang kanan atau kiri. Jangan tawar hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Imanmu tetap kokoh. Dan ini dipesankan juga pada Yosua. Musa sudah meninggal, nggak ada harapan. Tapi Yosua, Tuhan berkata, Yosua, ini justru kairos bagi kamu. Sekarang aku akan pakai kamu, pimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian, rakyat perjanjian. Aku akan pakai engkau menjadi pemimpin besar. Engkau terima Tuhan besar-besaran. Dia berani, dia terima, dia pimpin. Tapi ada pesannya, kuatkan, teguhkan hatimu. Diulang lagi, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi,
Jangan kacau hatimu, jangan tawar hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu, sungguh-sungguh. Sehingga enggak menyimpang, enggak akan berhasil apa yang kau lakukan. Saya juga katakan pada setiap saudara, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Saya ulangi, jangan goyah. Saya juga ingin mengajak kita semua, saudara. Ayo, kita saling menguatkan dan meneguhkan hati. Saya ulangi, saudara. Ayo, saudara. Saya Gembala Sidang mengajak setiap saudara semua. Ayo, kita saling menguatkan dan meneguhkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Jangan sampai goyah. Sekali lagi saya ingin katakan, hendaklah saling menguatkan dan meneguhkan hatimu. Jangan meruntuhkan iman orang lain, seseorang. Saya lihat di media sosial sudah terlalu banyak berita yang buat takut, berita yang buat gentar, berita yang buat gelisah, berita yang bisa menggoyahkan iman. Terlalu banyak. Saatnya saudara, beritakan Injil. Namanya Injil itu berita kabar baik. Beritakan berita yang baik. Beritakan berita yang baik. Sebab kalau orang lain, keluarga kita seorang imannya goyah, down. Oh saudara, gak sakit bisa sakit. Ayo berkata yang kutakuti malah datang. Jangan sampai kamu ketakutan. Bahkan kalau ketakutan imunnya turun malah bisa sakit. Sudah sakit jangan sampai kita kirimi seorang yang menakutkan lagi. Dan kalau sudah dikirimi hapus, jangan dibuka. Bangun imanmu, iman dan imunmu. Kita seimbang, sungguh-sungguh hati-hati. Seperti kita sekarang, sungguh-sungguh hati-hati di gereja kita. Ya terus saya tekankan, sangat hati-hati, sangat hati-hati, sangat hati-hati. Tapi juga jangan mau dicekam ketakutan, jangan mau dicekam ketakutan. Sekarang saya tambah, jangan ngirim berita yang menakut-nakuti orang lain. Saatnya kirim berita yang memberkati, yang membangun, yang menghiburkan, yang menguatkan iman. Karena kalau imannya bangkit, orang itu imunnya naik juga. Bukan hanya itu, kalau imannya bangkit, doanya didengar Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan iman kita. Iman adalah dasar. Kemarin saya dapat banyak tapi sedikit saja. Ya ada satu yang ngajak baik, beritakan kabar baik. Coba dikeluarkan. Lah ini, tidak tahu mungkin saudara juga dengar. Ya dari sini. Ayo semangat Indonesia. Indonesia maju. Seperti dulu jalan Wuhan itu loh saudara. Sana terpapar ada banyak nyanyian Wuhan Jayu gitu saudara. Wuhan Jayu, kita nyertai kamu bisa bangkit. Jangan putus asa. Jayu, semangat gitu saudara. Saudara ini juga saya rasa bagus sekali saudara. Lalu berita apa? Hari ini yang mati banyak atau yang sembuh? Saudara, hari ini kesembuhan pasien COVID menembus angka tertinggi, yaitu 21.185 orang per hari. Saudara, dunia itu terlalu apa? Suka yang jelek yang diekspos. Ini kan jarang tau dengar berita seperti ini. Yang sembuh sekian, hampir jarang. Yang mati sekian, yang terpapar sekian. Wah, yang di rumah sakit tidak dapat sekian. Ini macam-macam gitu. Saatnya saudara, jujur. Maafkan saya kalau ada saudara kurang enak. Tapi saya rindu. Kita saling menguatkan. Saya sendiri kalau ikuti terus berita, saya baca, saya pun imannya bisa goyah kok saudara. Tapi ayo, saling memberkati. Ya ini berita bagus saudara. Mari sebarkan berita baik. Bukan sebarkan berita yang tidak baik. Di balik COVID, roh ketakutan itu menjalar luar biasa. Roh intimidasi itu luar biasa. Orang sudah ketakutan intimidasi, runtuh. Ya kemarin saya dengar lagi juga ada seorang yang video, saya enggak, tapi cerita sedikit. Bersaksi itu hebat. Dia itu ya saudara ya, pernah merasa enggak enak. Lalu diobati, dipikir ya sakit biasa saja. Sekian lama sembuh sakit, sudah lewat sekian lama. Lalu satu hari cek ke dokter. Lalu sampai difoto, paru-parunya itu sudah hampir semua putih semua. Bukan sebagian, sudah semua putih.
Lalu dokternya, malah profesor tanya, kamu tidak apa-apa? Loh, dokter tidak apa-apa, aku di sini tidak apa-apa. Profesor yang ngomong apa? Mujizat. Kamu kalau orang sudah parunya putih, lah ini saudara. Nanti saudara bisa lihat di grup juga banyak. Kalau parunya putih seperti ini harusnya sudah mati dari dulu. Dia karena nggak ngerti, malah diobati saja saudara, nggak ngerti. Ini bisa sembuh itu mujizat. Tapi intinya kalau dia ngerti dulu, ketakutan itu malah lebih bahaya. Betul saudara? Lalu dia berkata, ya bersyukur. Satu lagi saudara, tentang gajah. Ini ilustrasi tapi cukup bagus. Saya terkesan karena semua motivasi bagus. Jadi ada raja saudara, ini punya banyak, ini India mestinya, perang pakai gajah. Salah satu gajahnya, ini yang dipakai rajanya, oh hebat, luar biasa. Di medan peperangan, oh saudara, kekuatannya, saudara, ketangkasannya, menang terus, saudara. Oh seorang raja begini, gajah luar biasa. Dan setelah sekian lama, gajah itu makin lama makin tua, saudara. Lalu karena dia sudah tua, saudara, rajanya cari gajah yang muda, yang dimajukan terus. Dia enggak dilibatkan di medan peperangan, tapi rajanya tetap menghargai dia, hebat. Ini gajahku yang paling hebat. Terus saudara, dihargai, lihat senang. Satu hari sang gajah ini yang enggak di medan perang sedang mau minum di sebuah danau, tapi terperosok di lumpur. Begitu terperosok di lumpur, dia gerak makin tenggelam. Dia gerak makin tenggelam. Dia gerak makin tenggelam. Dia gerak makin tenggelam. Lalu ini gajah yang besar, yang tangkas, yang paling hebat disuruh teriak-teriak saudara. Orang semua datang, ada gajah seperti ini. Berita sampai ke raja, rajanya juga ikut datang. Semua berusaha nolong, nggak bisa, makin tenggelam. Semua berusaha nolong, nggak bisa, makin tenggelam. Nggak ada yang bisa nolong. Kalau nolong tikus masuk lumpur gampang. Nah, ini gajah kok saudara. Nariknya gimana lagi? Setelah itu ada satu menteri penasihat yang sudah tua, yang sudah pensiun juga, yang sudah lewat. Dia berkata pada raja, raja, aku punya usul. Kalau bisa dilakukan, aku yakin bisa menolong. Lalu apa? Penasihat ini yang sudah tua ini berkata, sekarang panggil para benderang perang. Jadi mulai tabuh genderang perang, dong, 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 tabuh genderang perang, tabuh genderang perang, ditabuh. Waktu di medan peperangan, waktu mau maju, ya genderang perang itu ditabuh. Waktu genderang itu ditabuh, tiba-tiba api roh di dalam gajah itu terbakar. Dia karena seekor gajah perang. Setiap kali dengar genderang perang langsung dia siap maju. Seperti saudara, tiba-tiba kekuatan luar biasa. Gak ada yang tolong, dia bisa bangkit keluar dari lumpur. Bedanya apa? Saat ini sudah tawar, gak punya kekuatan. Tapi saat roh kita menyala, kuasa itu terjadi, kekuatan itu terjadi. Jadi sadar. Dulu dia pikir sudah habis ya. Hari ini saja, ayo saling kuatkan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Yang kelima, menanti dengan sabar. Tuhan bisa punya waktu pendek, langsung. Tuhan bisa punya waktu yang lama. Tapi Tuhan itu pasti. Seorang petani, saudara, dia tetap sabar. Nunggu masanya panen. Dia enggak ribut, dia tidak bingung. Daud, saudara, dia menanti waktunya Tuhan. Dia enggak mau mendahului Tuhan. Dia enggak mau membunuh Saul. Dia enggak mau pakai caranya. Dia tetap percaya pada Tuhan. Nunggu waktunya Tuhan. Kalau saudara nunggu waktunya Tuhan, dan saat waktunya Tuhan datang, saudara lihat kemuliaan. Tapi hari ini saya ingin katakan pada saudara, inilah waktunya Tuhan. Saya katakan sekali lagi ya, inilah waktunya Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, Tuhan berkata, justru saat sekarang mulai lagi
Gak bisa onsite online. Ini sedang Tuhan gerakkan dengan media online, internet, saudara. Sekarang kita serbu bersama-sama. Justru membuat keterbatasan itu dilampaui semua. Bukan hanya di satu gedung gereja. Itu terobosan terjadi sampai di mana-mana. Di tempat yang antik masuk, di tempat yang sulit masuk, yang keras yang gak bisa masuk, diterobos Tuhan ini. Sampai ke luar kota, sampai ke luar pulau, sampai ke luar negeri. Di mana-mana justru terobosan luar biasa. Dan tadi kita dengar kesaksian banyak. Waktu dengar kairos, waktu Tuhan berkata, ditangkap, mengalami kedahsyatan Tuhan. Saya tutup dengan satu lagi, saudara. Kamis yang lalu, waktu saya sedang berdoa, saudara, saya tiba-tiba merasa di bawah Tuhan itu mendengarkan 2 lagu tadi yang sedang dinyanyikan, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, tadi kita pujikan baju yang luar biasa. Ya, dikatakan pembuka jalan. Tuhan itu pembuka jalan, hadir di tengah kita, melawat di tengah kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Karena Dia sang pencipta, Dia pembuat mujizat, Dia penebus kita, Dia terang abadi kita, Dia Tuhan kita yang Maha Kuasa. Saya rasakan hadirat itu luar biasa. Kalau tadi saudara ikut nyembah, saudara pasti tahu hadirat. Lalu tiba-tiba Tuhan bawa saya, saudara, itu masuk luar biasa sekali, saudara. Lagu berikutnya adalah Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan menyembuh. Terus kata-kata itu, saudara. Tapi waktu lagu ini ada, tiba-tiba saya rasakan Tuhan itu bicara. Ini waktunya Tuhan mau menyembuhkan. Ini waktunya Tuhan akan nyatakan kuasanya, mujizatnya. Sehingga apa? Dunia bisa melihat. Saat ini sepertinya pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan itu sepertinya gak ada apa-apa. Sepertinya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, waktunya aku mulai bangkit. Waktunya aku mulai curahkan terang. Bawa jemaat bangkit, lawan COVID. Jangan tidak berdaya. Kuasa Tuhan lebih daripada COVID. Bangkit, lawan masalah, kalahkan masalah. Tuhan jadikan kita lebih dari beberapa pemenang. Bukan berarti tidak hati-hati, super hati-hati, sangat hati-hati, sungguh-sungguh hati-hati. Bawa perisai, ya saudara. Tapi pakai pedang roh, hancurkan kuasa gelapan. Saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Wah, saya rasa luar biasa. Lalu saudara, setelah itu sepanjang 1 hari, saya itu terima WhatsApp. Wah, orang-orang disembuhkan banyak. Saya hitung kira-kira hampir sekitar 10. Ada yang bersaksi luar biasa. Ya, satu bersaksi, puji Tuhan Pak. Ya, dulu saya itu seperti dicengkram oleh kekuatan, terbelenggu, seperti nggak punya tenaga, ngomong nggak bisa, doa nggak bisa, nyembah nggak bisa. Betul saudara. Saya doakan itu hanya bisa ya. Jawabannya aja ya. Ya nggak bisa apa-apa saudara. Saya sudah tahu suaranya aja sudah lama. Ya. Tapi dia berkata, waktu itu tiba-tiba dia ada dan waktu didoakan, tiba-tiba seperti ada arus gitu saudara. Tiba-tiba seperti terlepas, tiba-tiba menyala, tiba-tiba dia teriak, oh Tuhan jamah punya kekuatan luar biasa. Doakan semua orang di rumah sakit yang juga sedang kena, doakan para medis, tiba-tiba menyala, kekuatannya luar biasa. Dia bersyukur, Tuhan itu nyala. Saatnya kita bangkit, itu meneguhkan. Dan besoknya, bukan besok, siangnya ada lagi. Ya, malam saya sampaikan, besoknya lagi nandu coba dikeluarkan. Ini beberapa sebagai penutup saja. Shalom Bapakku, saya nandu WL, sudah dikenal ya. Solo, Pak, saya mau bersaksi. Tadi waktu Bapak live, saya demam tinggi sampai menggigil. Hampir 1 minggu saya panas karena bisul di pantat sangat mengganggu jalan saya. Saya tadi rekam waktu Bapak memuji, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Nando tangkap, Nando imani, Nando terima. Selesai live, saya ketiduran karena demam saya tinggi.
bangun-bangun ada darah mengalir, sangat bau. Ternyata bisul sebesar telur ayam, besarnya telur ayam, itu pecah. Dan saya benar-benar terima kesembuhan. Terima kasih Bapak, saya akan setia lebih lagi sama Tuhan. Lalu gak lama WhatsApp saya lagi, barusan pendarahan lagi Pak, keluar semua penyakitnya sampai habis tuntas. Bapak terima kasih untuk impartasi. Ini waktunya saudara, lawan bangkit, terang Tuhan pancarkan. Yang terakhir baru saja, banyak sebenarnya saudara, tapi saya ingin untuk neguhkan, ini rema. Saya ajak saudara tangkap, ini rema. Pakai lagu ini terus, imani seperti Nando tadi, imani, yakini, pakai perkataan profetik. Ya, kesaksian yang satunya. Ya, saudara lihat ya. Ini kesaksian dari Ibu Agus Suryo. Oh ya, jam 6. Ibu Agus Suryo mungkin juga sedang ikuti. Saya lupa baca, adik saya kena COVID dan dirawat di rumah sakit. Keadaannya lemah sekali. Telepon tidak bisa. Telepon saja nggak bisa. Lemah. Saya kirimi pujian dan doa dari Pak Ubaca. Pujian dari Kaulah Tuhan. Ya saudara. Dan doa-doanya ikutin. Lalu telepon saya. Ternyata dilawat Tuhan luar biasa. Bahasa roh dan kata-kata iman keluar begitu kuat. Akhirnya tensi turun. Ya pertama tensi sudah tinggi. Ya kegelisahan, ketakutan, sirna. Semua takut hilang. Gelisah hilang. Ya saudara. Sekarang penuh sukacita. Dan ada ketenangan. Ada kedamaian. Memang Tuhan kita dahsyat. Luar biasa. Saja sudah kita pujikan ini. Katakan pada Tuhan, Kaulah Tuhan penolongku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Imani saudara, setiap perkataan iman kita pujikan bersama. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Terus pujikan ini berulang-ulang dengan iman saudara. Keluar dari mulut kita. Kaulah Tuhan penyembuhku. Pakai ini menjadi perkataan profetik juga dari hati kita saudara. Katakan pada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Terus katakan Kaulah Tuhan penyembuhku, penyembuhku, penyembuhku. Semuanya imani saudara. Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan sumber mujizat. Engkau Tuhan andalanku. Engkau jalananku Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati saudara, Tuhan Engkau memberikan rema. Tuhan Kau mau menyembuhkan. Tuhan Kau menyatakan kemuliaan-Mu, terang-Mu datang, kuasa-Mu dinyatakan. Engkau pembuat mujizat. Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan. Dan sembuhkanku. Kau Tuhan. Sekali lagi saudara, sekali lagi saudara. Sajak biar iman kita bangkit. Sekali lagi biar ini menjadi rema bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan karena kuasa-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Bukan terlebih lagi saudara yang sedang sakit apapun, bahkan yang sedang terpapar positif karena corona. Imani, ucapkan dengan iman dan terima. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Kira la pasakara la pasakara la pasakara. Kira la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan Kau mendengarkan apa yang dikatakan oleh umat-Mu. Tuhan hamba-Mu sudah menyampaikan yang Kau ingin hamba-Mu nyampaikan.
Tuhan, hamba-Mu sudah lakukan, bahkan saat ini sedang melakukan apa yang Kau ingin hamba-Mu lakukan. Tuhan, saatnya Engkau bertindak, saatnya Kau terangi setiap umat-Mu, saatnya Kau bangkit Tuhan, saatnya bangkitkan umat-Mu Tuhan, saatnya Tuhan Kau sembuhkan, saatnya Tuhan Kau berkati, saatnya Kau lakukan hal yang besar. Tuhan, Kau yang berkarya dimanapun setiap orang yang sedang ibadah, yang sedang melakukan rema ini, yang sedang mengucapkan iman. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang mengampuni, Engkau Tuhan yang menyelamatkan, Engkau Tuhan yang buka jalan, Engkau Tuhan yang jawab doa-doa, Engkau Tuhan yang menyatukan keluarga, Engkau Tuhan yang berikan masa depan, Engkau Tuhan yang memberkati dan jadi berkat. Orala pasaka, rala pasaka, hirala pasaka, rala pasaka, berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan anugerah-Mu. Engkau berkata kami jadi lebih kuat dari sebelumnya, lebih berhasil dari sebelumnya, lebih sehat daripada sebelumnya, lebih dipakai Tuhan dari sebelumnya. Hari ini ada stamina yang luar biasa, yang tidak biasanya, yang luar biasa turun, pengurapan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Terima saudara, terima dengan iman. Aku percaya Tuhan sedang bicara hari ini. Tuhan sedang memberikan mujizat yang luar biasa. Tuhan sedang memberikan jalan keluar yang luar biasa. Tuhan sedang memberikan kesembuhan yang luar biasa. Korala pasa, karala pasa. Di tempat ini Engkau nyatakan hadirat-Mu. Di tempat ini, di saat ini Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan. Sebab Engkau Sang Pencipta yang punya kuasa di atas segala kuasa. Engkau yang pembuat mujizat, Engkau yang menebus Tuhan, Engkau terang yang menerangi setiap kami. Engkaulah Tuhan kami selama-lamanya. Oralapa, berdoa saudara, berdoa saudara, berdoa saudara. Saatnya Tuhan, hamba-Mu tidak ada kemampuan sedikit pun, tapi Engkau Roh Kudus berkarya, Engkau bertindak. Tuhan, berjalan di tengah-tengah umat-Mu. Jamalah satu persatu, jamalah satu persatu, jamalah satu persatu, jamah. Terima dengan iman saudara, terima. Oh Tuhan, sudah banyak yang Kau tolong, sudah banyak yang Kau jamah, sudah banyak yang Kau sembuhkan, sudah banyak yang Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang terlewatkan Tuhan. Jangan ada satu pun yang dilewati. Hamba-Mu doakan setiap jemaat, hamba-Mu doakan setiap pelayan Tuhan, hamba-Mu doakan setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Jamah. Terima dengan iman, saudara, terima dengan iman. Saya tahu Roh Kudus sedang bergerak. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bangkitkan umat-Mu Tuhan. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Tuhan sudah pernah yang dahsyat. Kirala pasaka, rala pasaka. Semua sakit penyakit dihancurkan, dilenyapkan. Tumor kanker dihancurkan, pecernakan disembuhkan. Saat ini jantung disembuhkan, diberi kesehatan prima lebih daripada sebelumnya. Diberi kekuatan dari Tuhan, diberi keberhasilan. Tapi lagi COVID, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan, kami patahkan, kami tangkap pada saat ini. Tuhan yang bertindak, Tuhan lebih berkuasa, Tuhan lindungi anak-anak, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan bangkitkan, Tuhan beri kemenangan, dan kuasa-Mu dinyatakan. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang dahsyat terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kami bersyukur, saudara semua bersyukur pada Tuhan. Saya tahu, saya rasakan batin saya, saudara sedang dijawab. Ada banyak. Nomor satu, kesembuhan sedang terjadi di mana-mana. Saat ini sedang terjadi. Tapi Tuhan sedang jawab banyak doa. Ada yang diberikan rumah yang sekian lama diharapkan. Ada berikan jalan keluar.
Ada yang sedang diberikan pasangan hidup, ada yang diberikan keturunan, ada yang diberikan pekerjaan, ada yang diberikan terobosan-terobosan yang luar biasa, bahkan mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Terima kasih, ini waktunya Engkau bangkit, Engkau terangi. Waktunya kami bangkit jadi terang. Waktunya Tuhan besar-besaran. Waktunya kelimpahan kekayaan besar-besaran. Waktunya kemuliaan yang nyata dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hambamu doakan sekali lagi dan serahkan dalam kasih karunia. Sudah diberkati angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohani, kesaksian. Diberkati menjadi lebih kuat. Bahkan terima kekuatan yang luar biasa, berkat yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Diberkati pelayananmu, diberkati keuangan, diberkati seluruh hidupmu, dan menjadi berkat Allah Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama-sama amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Jangan langsung pulang, kita pujikan satu pujian saudara. Ya, kita akan diberkati dengan pujian ini. Orang yang menantikan Tuhan dengan sukacita. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, aku terbang berharap pada Tuhan, diperbarui kekuatanku. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Terus kita pujikan pujian ini menjadi deklarasi kita. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Terus pujikan dengan mantap saudara. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari Katakan saudara, berlari tiada penat, dan tidak jadi penat. Saudara katakan berjalan, tidak jadi lelah. Sekali lagi lebih mantap lagi saudara. Orang yang berharap Tuhan, Katakan aku berharap pada Tuhan, selalu diperbarui. Sekarang sedang diperbarui, sudah diperbarui. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarkan, harap kau Tuhan. Ajari aku Tuhan, berharap padamu. Harap kau Tuhan. Sekali lagi, ajarku Tuhan, berharap padamu. Harap kau Tuhan. Haleluya, tepuk tangan yang meriah. Teriakan saudara, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Stamina yang tidak biasa, Stamina yang tidak tapi biasa, yang luar biasa. jadi luar biasa. Sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Stamina yang tidak biasa, Stamina yang tidak biasa, tapi luar biasa. lebih luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Karena Tuhan. Karena Tuhan.